Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelayakan pendidikan dasar di Indonesia, di mana kita menganalisis informasi data sekolah, guru, dan fasilitas, di mana pengampunya yaitu Pak Made Wijana SPT yang beranggotakan dengan saya Malatul Hania dengan NIM F1F03122 dan juga saudari Saya Ardina Amelia dengan NIM F1F023100039. Baik, slide selanjutnya. Di sini yang akan dibawakan oleh saya sendiri, sekaligus saya juga menjadi moderator di sini. Di mana di slide yang pertama yaitu data kelayakan pendidikan sekolah dasar di Indonesia, di mana sumber data yang diambil yaitu dalam studi berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek yang dirilis secara publik melalui platform Google. Terus metode analisa data di mana kita menganalisis deskriptif adalah jenis analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data masa lalu, di mana dapat membantu dalam memahami kejadian-kejadian yang telah tercatat dalam dataset dengan memberikan pandangan yang menyeluruh. Terus selanjutnya itu ada proses pengolahan data, di mana kita menghitung statistik dasar, yaitu rata-rata, mean untuk masing-masing variabel. Terus selanjutnya ada distribusi dan persentase, di mana kita menghitung kontribusi persentase setiap provinsi terhadap total nasional. Terus selanjutnya itu ada visualisasi data sederhana, di mana kita menggunakan grafik untuk memperjelas hasil temuan. Terus yang selanjutnya ada identifikasi pola dan outlier, di mana kita menemukan provinsi yang menunjukkan nilai yang tidak biasa. Terus selanjutnya, di sini ada variabel yang dianalisis, di mana kita menganalisis yang pertama yaitu ada provinsi, di mana nama provinsi di Indonesia itu ada berbagai provinsi. Terus selanjutnya itu nama sekolah, di mana kita menganalisis jumlah sekolah di setiap provinsi. Terus ada siswa, kita juga menganalisis jumlah siswa yang terdaftar. Terus di sini ada juga yang mengulang. Terus di mana ada juga yang putus sekolah, di mana beberapa siswa memang keluar atau putus sekolah. Terus selanjutnya juga ada kepala sekolah dan juga guru, di mana jumlah kepala sekolah dan guru yang belum S1 dan juga ada jumlah kepala sekolah dan guru yang sudah S1. Terus selanjutnya juga ada tenaga kependidikan atau SM, di mana jumlah tenaga kependidikan dengan pendidikan setara dengan SMA. Selanjutnya itu ada tenaga kependidikan atau lebih kecil dari SM, di mana jumlah tenaga kependidikan dengan pendidikan di atas SMA. Terus selanjutnya itu ada rombongan belajar, di mana jumlah kelompok belajar atau di kelas atau rombel yang ada. Terus selanjutnya yaitu ada ruang kelas, di mana kita menganalisis perbaikan, terus juga ada rusak ringan terhadap fasilitasnya yang di sana, dan juga kondisi fisik ruang kelas di setiap provinsi. Terus selanjutnya akan dibaca oleh Ardina Amelia. Silakan. Berikut analisis deskriptif dari kelayakan pendidikan sekolah dasar di Indonesia berdasarkan data yang sudah terlampir pada laporan dan dari metode yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada tabel jumlah sekolah dan siswa. Nah, jumlah sekolah per provinsi dengan sekolah terbanyak itu ada pada Jawa Barat sekitar 19.553, Jawa Timur 18.980, Jawa Tengah 18.618, dan provinsi dengan sekolah paling sedikit yaitu pada Kalimantan Utara sekitar 485 sekolah, dan Papua Barat Daya 547 sekolah. Rata-rata dengan total sekolah di Indonesia sebanyak 149.124 sekolah dengan rata-rata sekolah per provinsi sekitar 3.929 sekolah. Lalu jumlah siswa per provinsi paling banyak itu ada pada provinsi Jawa Barat sekitar 4.487.262 siswa, Jawa Timur 2.595.050 siswi,
Jawa Tengah 2.530.849 siswa-siswi. Dan dengan siswa sedikit di Provinsi Kalimantan Utara sekitar 60.227 siswa-siswi, dan pada Papua Barat Daya sekitar 79.877 siswa-siswi. Dengan total siswa yang ada di Indonesia sekitar 24.524.701 siswa-siswi, dengan rata-rata siswa per provinsinya sekitar 645.387 siswa-siswi. Lalu di sini ada tabel siswa mengulang dan putus sekolah. Nah, siswa mengulang di sini paling banyak ada pada Provinsi Kalimantan Barat sekitar 9.800 siswa-siswi, dan Nusa Tenggara Timur 8.887 siswi, dan pada Jawa Tengah 6.909 siswa-siswi. Dan yang paling sedikit mengulang itu ada pada Provinsi Bali 183 siswa-siswi dan Kalimantan Utara 346 siswa-siswi. Dengan total siswa mengulang di Indonesia sekitar 106.340 siswa-siswi, dengan rata-rata per provinsinya 2.803 siswa-siswi. Lalu selanjutnya siswa putus sekolah itu banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat sekitar 5.675 siswa-siswi, Nusa Tenggara Timur 2.771 siswi, dan Papua Tengah sekitar 1.106 siswa-siswi. Dan provinsi putus sekolah siswa paling sedikit yaitu Bali sebanyak 179 siswa-siswi, dan Kalimantan Utara sebanyak 188 siswa-siswi. Dengan total siswa putus sekolah yang ada di Indonesia sekitar 44.081 siswa-siswi, dengan rata-rata per provinsinya 1.160 siswa-siswi. Lalu di sini tabel kualifikasi kepala sekolah dan guru, di mana kepala sekolah dan guru yang pendidikannya di bawah S1 itu terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan 5.007 guru, dari Sumatera Utara 3.279 guru, Jawa Timur 2.950 guru, dan yang provinsi yang paling sedikit itu di Kalimantan Utara sebanyak 168 guru, dan Papua Barat 533 guru. Dengan total nasional sebanyak 54.774, dengan rata-rata per provinsinya sebanyak 1.441 guru. Nah, untuk kepala sekolah dan guru yang S1 itu terbanyak ada pada Jawa Barat 209.252 guru, Jawa Timur 180.465 guru, Jawa Tengah 167.535 guru, dan yang paling sedikit yaitu pada Papua Pegunungan 3.086 guru, dan Papua Selatan 3.857 guru. Dengan total nasional 1.211.582 guru, dengan rata-rata per provinsinya 31.884 guru. Selanjutnya tabel tenaga kependidikan dengan pendidikan lebih dari SMA atau di atas SMA. Dengan di sini provinsi terbanyak ada pada Jawa Barat sekitar 3.353 tenaga, Jawa Timur 3.818 tenaga, Jawa Tengah 2.473 tenaga, dan provinsi dengan tenaga jumlah paling sedikit yaitu pada Papua Pegunungan sekitar 15 dan Papua Selatan 30 tenaga.
dengan total nasional 39.663 tenaga, dengan rata-rata per provinsi yaitu 1.044 tenaga. Selanjutnya, tabel rombongan belajar. Di sini dengan provinsi terbanyak yaitu ada pada Jawa Barat sebanyak 1.669.704 rombongan belajar, Jawa Timur 134.724 rombongan belajar, Jawa Tengah 127.266 rombongan belajar. Dan rombongan pelajar paling sedikit itu ada pada Provinsi Papua Barat Daya sekitar 3.815 rombongan belajar, dan Papua Selatan 4.346 rombongan belajar, dengan total nasional sekitar 1.022.785 rombongan belajar, dengan rata-rata per provinsinya 26.915 rombongan belajar. Lalu, tabel kondisi ruang kelas. Nah, ruang kelas dengan kategori baik, ini ada pada provinsi banyak ditemukan pada Provinsi Jawa Barat, sekitar 59.592, Jawa Timur 58.679, dan Jawa Tengah 51.050. Dan jumlah ruang kelas baik itu paling sedikit ditemukan pada Papua Barat Daya dengan jumlah 1.048 dan Papua Tengah 1.683 dengan total nasional 346.832 dengan rata-rata per provinsi yaitu 9.137 ruang kelas baik. Lalu di sini ada ruang kelas rusak ringan dengan kategori rusak ringan. Itu ada pada terbanyak pada Provinsi Jawa Barat 46.006 kelas, Jawa Timur 42.896 kelas, Jawa Tengah 42.356 kelas. Dan provinsi dengan jumlah paling sedikit yaitu Papua Pegunungan 1.224 dan Papua Selatan 1.252 kelas. Dengan total nasional 119.528 dan rata-rata per provinsi 3.146. Selanjutnya kategori rusak sedang itu terbanyak terdapat pada Jawa Barat juga sebanyak 34.432 kelas, Jawa Timur 24.218 kelas, dan Jawa Tengah 26.321 kelas. Dan yang provinsi paling sedikit pada Papua Pegunungan 898 kelas dan Papua Selatan 948 kelas. Dengan total nasional 82.910 kelas, dengan rata-rata per provinsi 2.181. Lalu ada kategori rusak berat, itu terbanyak terjadi pada Provinsi Jawa Barat, sebanyak 14.397, Jawa Timur 14.389 kelas, dan Jawa Tengah 13.457 kelas. Dan provinsi dengan jumlah paling sedikit yaitu 301 kelas dan Papua Barat 339 kelas. Dengan total nasional 95.872 kelas dan rata-rata per provinsi 2.523. Selanjutnya, tabel distribusi dan persentase. Nah, tabel yang pertama di sini ada distribusi dan persentase jumlah sekolah per provinsi. Dengan paling pertama di sini ada Jawa Barat dengan banyak sekolah 19.553 atau 13,11%. Jawa Timur 18.980 sekolah atau 12,73%. Jawa Tengah 18.618 sekolah atau 12,48%,
Sumatera Utara 9.751 atau 6,54%, Sulawesi Selatan 6.434 atau 4,31%, Papua Barat Daya 547 atau 0,37%, Papua Tengah 553 sekolah atau 0,37%, Papua Selatan 606 atau 0,41%, dan kepada Kalimantan Utara 485 sekolah dengan atau 0,33%, dengan total sekolah nasional sekitar 149.124 sekolah. Selanjutnya, tabel distribusi dan persentase jumlah siswa per provinsinya. Di sini, yang pertama ada Jawa Barat dengan 4.487.262 siswa atau 18,30%, Jawa Tengah 2.595.050 atau 0,58%, Jawa Timur 2.530.849 atau 10,32%, Sumatera Utara 1.524.481 siswa atau 6,22%, Sulawesi Selatan 883.153 siswa atau 3,60%, Papua Barat Daya 60.227 atau 0,25%, Papua Tengah 143.052 siswa atau 0,58%, Papua Selatan 94.976 atau 0,39%, dan Kalimantan Utara 79.877 atau 0,33%, dengan total siswa nasional sebanyak 24.524.701 siswa. Selanjutnya, tabel distribusi dan persentase siswa yang mengulang. Di sini ada pada Kalimantan Barat sebanyak 9.081 atau 9,21%, Nusa Tenggara Timur 8.847 atau 8,35%, Jawa Tengah 6.909 dengan atau 6,49%, Sumatera Selatan 6.469 atau 6,08%, Jawa Barat 4.778 atau 4,49%, Kalimantan Utara 364 atau 0,34%, Bali 183 atau 0,17%, Papua Barat Daya 1.347 atau 1,27%, Papua Tengah 3.741 atau 3,52%, dengan total siswa mengulang nasional sebanyak 106.340 siswa. Selanjutnya, tabel distribusi dan persentase siswa yang putus sekolah. Di sini ada pada Jawa Barat, yaitu sebanyak 5.675 siswa atau 12,88%, Nusa Tenggara Timur 2.771 atau 6,29%, Papua Tengah 1.106 siswa atau 2,51%, Jawa Tengah 2.399 atau 5,45%, Jawa Timur 3.327 atau 7,55%, Bali 179 atau 0,41%, Kalimantan Utara 188 siswa atau 0,43%, Papua Barat Daya 334 atau 0,76%, Papua Pegunungan 928 siswa atau 2,10%, dengan total siswa putus sekolah nasional sebanyak 44.081 siswa. Selanjutnya,
tabel distribusi dan persentase ruang kelas yang baik dengan kategori baik. Ada pada Provinsi Jawa Barat, yaitu 59.592 kelas atau 17,17%. Jawa Timur 58.679 atau 16,91%. Jawa Tengah 51.050 kelas atau 14,72%. Sumatera Utara 33.726 atau 9,72%. Sulawesi Selatan 16.108 kelas atau 4,64%. Papua Barat Daya 1.484 kelas atau 0,43%. Papua Tengah 1.683 atau 0,49%. Papua Selatan 1.210 atau 0,35%. Dan Papua Pegunungan 1.319 atau 0,38%. Dengan total ruang kelas baik nasional dengan kategori baik nasional sekitar 346.832 kelas. Selanjutnya ada visualisasi data sederhana dengan menggunakan grafik atau diagram. Di sini diagram yang pertama ada distribusi dan persentase jumlah sekolah per provinsi. Diagram kedua, distribusi dan persentase jumlah siswa per provinsi. Diagram ketiga, distribusi dan persentase siswa yang mengulang. Diagram 4, distribusi dan persentase siswa yang putus sekolah. Dan diagram kelima, distribusi dan persentase ruang kelas yang baik. Selanjutnya, identifikasi pola dan outlier. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada data outlier atau data yang tidak biasa, yaitu ada pada jumlah siswa per sekolah, yaitu pada Provinsi Jakarta dengan jumlah siswa 756.455 dan sekolahnya sebanyak 2.224 sekolah. Jumlah dengan rasio siswa per sekolah yaitu 340 siswa per sekolah dan rata-rata nasional 165 siswa per sekolah. Dan di sini ada data outlier siswa yang mengulang ada pada Kalimantan Barat sebanyak 9.801 dengan rata-rata nasional 2.803. Dan pada Nusa Tenggara Timur dengan siswa mengulang sebanyak 8.887 siswa. Lalu siswa putus sekolah ada pada Jawa Barat sebanyak 5.675 siswa-siswi dan dengan rata-rata nasional 1.160 siswa-siswi. Juga pada Nusa Tenggara Timur dengan siswa putus sekolah yaitu 2.771 siswa-siswi. Selanjutnya ditemukan data outlier pada ruang kelas dengan kategori rusak berat. Pada Jawa Barat itu ruang kelas rusak berat sebanyak 14.397 dengan rata-rata nasional 2.523. Pada Jawa Timur sebanyak 14.389 dan pada Jawa Tengah 13.457. Selanjutnya ditemukan data outlier pada guru dan kepala sekolah yang S1. Pada Provinsi Papua Pegunungan dengan guru S1 sebanyak 3.086, guru yang di bawah S1 sebanyak 1.008. Dengan persentase S1 sebanyak 75,4% dari total nasional 95,7%. Lalu data outlier ditemukan pada rasio siswa
yang mengulang, yaitu pada Papua Selatan, siswa mengulang sekitar 5.003 siswa dengan total 94.976, sehingga proporsinya 5,3% dari total nasional, yaitu 0,43%. Yaitu data outlier ditemukan pada ruang kelas dengan kategori baik pada Papua Pegunungan, dengan ruang kelas baik itu sebanyak 1.319 dari total ruang kelas 4.316, dengan proporsi baik 30% dari total nasional 53%. Lalu di sini kita menganalisis pola dari keseluruhan data. Yang pertama ada dominasi Pulau Jawa. Nah, provinsi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur selalu menduduki peringkat tertinggi dalam hal jumlah sekolah, siswa, guru dengan gelar S1 serta status kondisi ruang kelas yang baik ataupun yang memerlukan perbaikan. Nah, DKI Jakarta sangat menonjol dalam hal kepadatan siswa per sekolah dan rasio rombongan belajar terhadap sekolah. Meskipun kuantitas sekolahnya lebih sedikit dibandingkan daerah lain, Banten juga masuk dalam 5 besar berdasarkan beberapa indikator yang diukur. Sehingga polanya itu sebagian besar sumber daya pendidikan termasuk sekolah, guru, siswa, dan fasilitas terpusat di Pulau Jawa baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Yang kedua, wilayah luar Jawa dan timur Indonesia. Provinsi yang terletak di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Kalimantan memiliki jumlah sekolah dan jumlah siswa yang jauh lebih rendah. Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya berada di peringkat terbawah dalam hampir semua indikator yang bersifat kuantitatif. Lalu tingkat pergaulan siswa dan angka putus sekolah di beberapa provinsi Papua serta Nusa Tenggara Timur sangat tinggi, dan persentase ruang kelas dalam kondisi baik di Papua dan provinsi baru di sekelilingnya sangat rendah, dengan banyaknya ruang kelas yang mengalami kerusakan dari sedang sampai berat. Sehingga pola yang ditemukan yaitu wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di bagian timur Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam upaya pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan. Selanjutnya, kualitas tenaga pendidik. Nah, di sini banyak provinsi yang sudah mencapai angka lebih 90% untuk guru dan kepala sekolah yang berijazah S1. Pada Papua Pegunungan dan Papua Selatan masih mencatat guru berijazah S1 kurang dari 80%. Dari total nasional sekitar 96%. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat mencatat angka tertinggi untuk guru berijazah S1. Sehingga pola yang ditemukan, kualitas tenaga pengajar secara keseluruhan cukup baik di banyak provinsi, meskipun masih ada beberapa provinsi baru dan wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar yang tertinggal. Lalu ada kondisi sarana dan prasarana. Ruang kelas yang baik mayoritas terkonsentrasi pada provinsi besar di Pulau Jawa. Ruang kelas yang mengalami kerusakan parah juga paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, sejalan dengan tingginya jumlah sekolah. Proporsi ruang kelas yang baik sangat minim di Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Nah, sehingga pola yang ditemukan, tingginya jumlah ruang kelas yang rusak terkait dengan provinsi yang memiliki banyak sekolah, tetapi secara proporsional wilayah timur Indonesia menunjukkan kondisi yang lebih buruk dalam hal persentase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini adalah kesimpulan pola data, di mana pendidikan di Indonesia menunjukkan ketidakmerataannya signifikan berdasarkan lokasi Pulau Jawa unggul dalam hal kuantitas dan kualitas, di mana sedangkan wilayah timur dan provinsi-provinsi baru masih tertinggal, di mana isu utama ini hadapi di luar Jawa, termasuk akses pendidikan, kualitas guru, fasilitas, serta tingkat pengulangan dan putus sekolah.
uh, itu sangatlah besar. Terus selanjutnya di mana area perkotaan seperti DKI Jakarta berhadapan dengan tantangan kepadatan, sementara daerah 3T mengalami masalah dalam kualitas dan akses pendidikan. Selanjutnya yaitu ada siswa mengulang dan putus sekolah, di mana Provinsi Kalimantan Barat, ada NTB, NTT, Papua Selatan, dan juga Papua Pegunungan menonjol dalam hal proporsi siswa yang mengulang dan putus sekolah. Dan juga di mana Jawa memiliki angka pengulangan dan putus sekolah tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh populasi siswa yang sangat besar dan juga pola yang menunjukkan bahwa tingkat pengulangan dan putus asa menjadi tanda adanya masalah dalam pendidikan, khususnya di luar Jawa dan daerah 3T. Terus selanjutnya itu ada ketimpangan dan outlier, di mana terdapat ketidaksetaraan yang jelas antara provinsi-provinsi yang besar di Jawa dan yang lebih kecil di luar pulau itu, di mana terdapat ketidaksetaraan yang jelas antara provinsi-provinsi yang besar di Jawa dan yang lebih kecil di luar pulau itu. Seperti yaitu terdapat di DKI Jakarta, di mana dikenal dengan kepadatan yang tinggi, dan juga Papua, provinsi baru, memiliki proporsi buruk dalam banyak indikator, seperti serta luar negeri atau di mana mendapatkan nilai sangat rendah. Selanjutnya yaitu saran, di mana di sini ada yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu distribusi sekolah dan siswa tidak merata, di mana terdapat ketimpangan signifikan dalam sekolah dan siswa antar provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang mendominasi jumlah sekolah dan siswa secara nasional, di mana provinsi seperti Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan berada di urutan terbawah baik dari segi jumlah lembaga pendidikan maupun jumlah peserta didik. Terus selanjutnya itu ada tingkat pengulangan dan putus sekolah masih tinggi di beberapa wilayah, di mana angka siswa yang mengulang kelas dan juga putus sekolah tergolong tinggi di provinsi-provinsi tertentu. Seperti yang tadi yaitu ada di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Papua, di mana hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal efektivitas pembelajaran dan dukungan pendidikan di wilayah tersebut. Terus selanjutnya yaitu ada kualifikasi tenaga pendidikan cenderung membaik, tetapi belum merata. Di sini di mana sebagian besar provinsi telah menunjukkan peningkatan dalam jumlah kepala sekolah dan guru yang berijazah S1, namun ketinggalan masih tampak di provinsi seperti Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan yang memiliki persentase guru S1 jauh di bawah rata-rata nasional. Terus selanjutnya yaitu ada di tenaga kependidikan non-guru masih terbatas secara kualitatif, di mana jumlah tenaga kependidikan yang memiliki pendidik di atas SMA masih sangat rendah di beberapa provinsi yang dapat mempengaruhi efisiensi administrasi dan manajemen sekolah. Terus selanjutnya yaitu ada kondisi sarana prasarana masih jadi permasalahan serius, di mana banyak ruang kelas di Indonesia yang mengalami kerusakan baik itu ringan maupun berat. Provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak seperti Jawa Barat dan juga Jawa Timur mencatat jumlah kelas rusak terbanyak secara absolut, namun secara proporsional provinsi seperti Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan memiliki persentase ruang kelas rusak yang lebih jauh lebih tinggi, menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Selanjutnya itu terdapat outlier dan pola ketimpangan, di mana ditemukannya data ekstrem atau outlier pada sejumlah provinsi dalam berbagai variabel seperti rasio siswa per sekolah, angka pengulangan, dan juga proporsi ruang kelas yang rusak. Di mana ketimpangan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara nasional telah terjadi perkembangan, masih terdapat kesenjangan besar antara wilayah, terutama antara wilayah barat dan juga timur Indonesia. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir pendidikan dasar yang masih belum merata secara kelayakan, di mana di sini dijelaskan bahwa secara umum kualitas dan kelayakan pendidikan dasar di Indonesia
masih sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta juga kondisi, sarana dan juga prasarana, serta ada beberapa ketimpangan antara provinsi di Pulau Jawa dan juga pulau di wilayah timur Indonesia. Terus selanjutnya di sini yaitu ada syarat. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada pemerataan sumber daya pendidikan, yang dimana artinya yaitu pemerintah pusat dan juga daerah perlu memperkuat distribusi guru yang berkualitas dan juga tenaga kependidikan serta fasilitas belajar ke daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti 3T tadi. Itu 3T tadi, di mana pemerintah membuat program insentif bagi guru dan juga tenaga pendidikan di sana untuk menjadi solusi untuk menambah daya tarik terjadi di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu perbaikan dan juga rehabilitasi sarana pendidikan, di mana dibutuhkannya intervensi yang lebih serius dalam upaya rehabilitasi ruang kelas yang rusak, terutama di daerah dengan proporsi kerusakan tertinggi, di mana pemerintah dapat memprioritaskan alokasi anggaran infrastruktur pendidikan berbasis pada kondisi dan juga kebutuhan daerah. Terus selanjutnya itu ada penguatan sistem pendatang dan juga monitoring, di mana diperlukannya juga sistem pengumpulan dan juga pelaporan data, pendidikan yang lebih mutakhir, yang akurat, dan yang dapat dijangkau oleh seluruh satuan. Selanjutnya yaitu ada pengurangan angka siswa mengulang dan putus sekolah, di mana pemerintah dan juga sekolah perlu meningkatkan program intervensi dini seperti bimbingan belajar dan juga konseling. Terus selanjutnya itu penguatan peran daerah dalam mengelola pendidikan dasar, di mana maksudnya yaitu pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam melakukan perencanaan dan juga evaluasi pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Terus yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada pengembangan kebijakan yang berbasis bukti atau evidensi basis polisi, di mana penggunaan data secara sistematis seperti dalam laporan ini hendaknya dijadikan dasar utama dalam merancang kebijakan pendidikan, di mana sehingga dapat memberikan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.